Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai algoritma. Apa itu algoritma? Apa aja contohnya? Apa syarat-syaratnya? Dan lain sebagainya. Penasaran? Yuk, simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai seluk-beluk algoritma. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, pertama-tama tentu aja kita harus ngebahas apa itu algoritma, yaitu pengertiannya ya. Nah, jadi menurut Kamus Merriam-Webster, algoritma itu adalah prosedur langkah demi langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau kita lihat dari pengertian ini, algoritma itu sangat luas dan bisa diterapkan untuk berbagai bidang ya. Dan memang algoritma itu bisa diterapkan untuk berbagai bidang. Dan tentu aja ini tidak selalu menyangkut komputer ataupun matematika. Jadi algoritma itu bisa aja diterapkan di bidang sains, algoritma juga bisa diterapkan di bidang kedokteran, bahkan bisa diterapkan dalam bidang keuangan, kemudian produksi dan pasokan industri, komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, walaupun sering mendengar misalnya algoritma Google, algoritma Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan TikTok itu ada algoritmanya. Tapi tidak berarti algoritma itu selalu mengenai komputer dan matematika atau aplikasi-aplikasi seperti itu. Algoritma itu luas banget dan bisa diterapkan untuk banyak hal. Selanjutnya, yang perlu teman-teman pahami itu adalah mengenai contoh algoritma ya. Tadi udah saya sebutkan beberapa ya. Ada algoritmanya Google, algoritmanya Instagram, algoritmanya Facebook, dan lain sebagainya. Itu semua pakai algoritma. Tapi, ternyata hal sepele juga bisa dijadikan algoritma ya, dalam bentuk algoritma. Nah, hal sepele seperti apa? Misalnya teman-teman membuat bakso gitu ya. Nah, jika ada panduan atau cara membuat bakso, itu bisa aja dijadikan sebagai sebuah algoritma. Nah, seperti itu. Kemudian cara menambal ban atau cara-cara yang lain itu bisa dijadikan algoritma. Nah, ini sebagai contoh ya, algoritma dalam menyikat gigi. Yang pertama tentu aja teman-teman harus membuka tabung dari pasta giginya ya. Dibuka tutupnya, kemudian ambil sikat gigi teman-teman. Kemudian tekan tabung pasta gigi hingga pastanya keluar. Kemudian oleskan pasta gigi ke sikat gigi teman-teman. Masukkan sikat ke dalam mulut teman-teman, kemudian mulai menyikat selama 5 menit. Nah, ini contoh sebuah algoritma. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai syarat-syarat algoritma. Tadi udah kita pelajari bahwa ternyata algoritma itu bisa diterapkan kepada banyak hal. Tapi ingat, tidak semua aturan atau tata cara atau metode itu bisa disebut sebagai algoritma. Kalau teman-teman baca buku ini ya, pada sebelah kanan ini, Algorithm for Dummies. Ini ditulis oleh John Paul Muller sama Luca Mesron. Mereka berdua buat buku ini. Nah, ini bagus banget sebenarnya kalau teman-teman sempat membacanya karena memang membahas dari awal dan membahas praktek langsung menggunakan Python. Nah, oke, kita kembali ke syarat algoritmanya ya. Jadi di buku ini disebutkan ada beberapa syarat sebuah metode itu bisa kita sebut sebagai algoritma. Nah, syarat yang pertama itu terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya algoritma itu harus menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nggak bisa algoritma itu untuk semua masalah. Nah, bisa jadi sih, tapi mungkin larinya itu adalah ke artificial intelligence ya, bukan algoritma sederhana. Nah, tapi kalau untuk sebuah algoritma sederhana itu haruslah terbatas. Ditentukan tujuannya itu apa, kemudian algoritma itu akan berusaha menyelesaikan tujuan tersebut. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua itu adalah terdefinisi dengan baik. Tentu aja ya, kalau algoritmanya tidak terdefinisi dengan baik, tentu aja algoritmanya nggak bisa menyelesaikan masalah tertentu. Jadi serangkaian langkah harus tepat dan menyajikan langkah-langkah yang dapat dipahami untuk menyelesaikan tujuan yang dimaksud ya. Nah, itu dia, terbatas kemudian terdefinisi dengan baik. Apalagi algoritma itu ingin diterapkan ke dalam komputer. Jadi langkah-langkahnya harus jelas dan bisa dipahami oleh komputer. Nah, yang terakhir itu adalah efektif. Jadi kalau kita membuat sebuah algoritma harus dipastikan efektivitasnya.
Jangan sampai kita bikin suatu algoritma, tapi ternyata begitu dijalankan, algoritma itu tidak dapat menyelesaikan tujuannya. Nah, itu kan apa ya namanya? Agak sedikit sia-sia gitu ya. Bikin algoritma tapi nggak sesuai sama tujuannya. Jadi suatu algoritma itu harus dapat menyelesaikan semua kasus terkait masalah yang sudah disesuaikan tujuannya ya. Jadi kalau misalnya masalahnya A, jadi sebisa mungkin algoritma itu mempertimbangkan berbagai macam kejadiannya. Jika terjadi A, B, C, dan D, algoritma tetap bisa menampungnya, minimal tidak menampilkan error atau masalah. Nah, itu merupakan 3 syarat yang ditampilkan dalam buku Algorithm for Dummies. Nah, seperti itu ya, 3 syarat. Tapi kalau teman-teman baca buku yang lain, mungkin ada beberapa syarat yang lebih banyak dari ini ya. Ada yang menampilkan 6 syarat, kemudian ada yang menampilkan 4 syarat, tapi dalam buku ini, itu ditampilkan 3 syarat suatu metode bisa disebut sebagai algoritma. Oke, kita lanjut ya mengenai ekspresi algoritma. Apa sih yang dimaksud ekspresi algoritma ini? Nah, ekspresi algoritma itu adalah cara kita untuk menampilkan sebuah algoritma, untuk menyatakan sebuah algoritma. Nah, masih bingung ya? Oke, yang pertama, contohnya itu adalah bahasa alami atau dalam bahasa Inggris disebut dengan natural language. Atau bukan dalam bahasa Inggris ya, dalam ilmu komputer, bahasa alami itu disebut natural language. Nah, bahasa alami itu adalah bahasa yang biasa kita gunakan. Nah, ini bisa digunakan sebagai ekspresi algoritma. Contohnya seperti apa? Contohnya itu tadi, cara menyikat gigi. Itu tadi ya, algoritma menyikat gigi. Itu merupakan bahasa alami ya. Disebutkan runtutan apa yang harus dilakukan hingga dia selesai. Nah, seperti itu. Itu adalah cara mengekspresikan algoritma. Cara pertama. Nah, cara yang kedua itu adalah menggunakan pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi bahasa sederhana tentang langkah-langkah dalam suatu algoritma atau sistem lain. Nah, masih bingung ya? Nah, ini merupakan salah satu contoh pseudocode-nya. Kalau teman-teman lihat, di sini pakai bahasa Inggris ya. For, berarti untuk. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan 100, print number itu nilainya adalah true. Nah, jika I adalah divisible, bisa dibagi dengan 3, maka print fish. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Jadi, masih bisa dipahami oleh manusia. Itu adalah pseudocode ya. Jadi, untuk mempermudah para programmer memahaminya, teman-teman bisa menulis algoritma itu menggunakan pseudocode. Nah, itu merupakan cara yang kedua, cara mengekspresikan algoritma yang kedua. Cara yang ketiga itu adalah dengan flowchart. Nah, biasanya umumnya memang pakai flowchart ya. Flowchart adalah jenis diagram yang menampilkan atau mewakili alur kerja atau proses. Nah, ini merupakan contoh dari flowchart. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia ya, kalau nggak salah. Itu adalah algoritma Euclid. Jadi ini menampilkan tahap-tahapannya ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kalau bentuknya seperti ini adalah input. Kemudian bentuk segi 4 itu adalah proses. Bentuk belah ketupat seperti ini merupakan yes or no ya. Selanjutnya, yang terakhir ini merupakan end-nya atau akhir dari algoritma tersebut. Nah, seperti itu. Itu merupakan cara kedua untuk mengekspresikan algoritma. Biasanya kita selalu membuat flowchart ini sebelum membuat suatu program komputer. Jadi algoritmanya ditentukan dulu, digambar dulu dengan flowchart, barulah dibuat program komputernya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang berikutnya itu adalah dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah seperangkat aturan yang mengubah string atau elemen lain ke berbagai jenis output kode mesin untuk mengimplementasikan algoritma. Nah, jadi setelah menggunakan flowchart tadi, itu bisa langsung kita ubah dalam bahasa komputer atau bahasa pemrograman ya. Karena banyak sekali, teman-teman bisa pilih. Bisa pakai Python yang sedang booming banget, kemudian bisa pakai PHP, bisa pakai Java, JavaScript, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah algoritma ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahasa pemrograman komputer Python. Nah, ini saya ambil dari Witry School ya.
Di situ juga teman-teman bisa langsung belajar Python-nya. Itu bagus banget ya. Oke, itu merupakan ekspresi algoritma yang keempat. Sebenarnya masih banyak banget cara mengekspresikan algoritma ya. Ada banyak cara, tapi 4 ini yang paling sering digunakan. Tapi teman-teman harus ingat bahwa mengekspresikan algoritma dengan bahasa alami itu merupakan cara yang paling tidak baik gitu ya. Karena apa? Karena bisa aja terjadi ambiguitas atau masalah-masalah dalam bahasa alami itu. Jadi sebisa mungkin teman-teman mengekspresikan algoritma itu menggunakan flowchart aja. Nah, setelah jadi flowchartnya, maka itu jauh lebih mudah membuat bahasa pemrograman untuk mengeksekusi algoritma tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai asal-usul algoritma ya. Asal-usul kata algoritma. Nah, teman-teman tahu ya, algoritma itu tentu berasal dari bahasa Inggris yang disebut algorithm. Kemudian, bahasa Inggris ini, kalau teman-teman telusuri, itu berasal dari bahasa Latin ternyata, yaitu algoritmi. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan algoritmi ini merupakan terjemahan Latin dari bahasa Arab. Awalnya, dia bernama al-Khawarizmi. Kemudian dalam bahasa Latin, jadi algoritmi. Nah, Al-Khawarizmi ini artinya apa? Al-Khawarizmi ini berarti penduduk Khawarizm, yang sekarang itu posisinya itu di Khiva, Uzbekistan. Lah, apa hubungannya ya sama algoritma ya? Al-Khawarizmi, penduduk Khawarizm artinya, terus apa hubungannya sama algoritma? Nah, ternyata Al-Khawarizmi itu diambil dari nama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, itu merupakan perangko terbitan 6 September 1983 di Uni Soviet, yang memperingati ulang tahun Al-Khawarizmi ke-1200. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, apa hubungannya algoritma sama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ini? Nah, jadi kita harus tahu ya, siapa Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ini. Nah, jadi Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi itu hidup sekitar tahun 780 sampai 850 Masehi. Nah, jadi beliau ini adalah Muslim Persia yang ahli di bidang matematika, astronomi, geofisika, dan lain sebagainya. Ada beberapa cabang ilmu yang lain ya. Nah, beliau ini merupakan sarjana di House of Wisdom atau Grand Library of Baghdad, atau dalam bahasa Arab itu Bait al-Hikmah. Kemudian beliau ini pernah menulis risalah dalam bahasa Arab pada tahun 9 Masehi. Nah, tapi saya nggak tahu ya judul risalahnya itu apa. Tapi yang jelas, pada tahun 12 Masehi, risalah itu diterjemahkan ke bahasa Latin. Nah, setelah diterjemahkan ke bahasa Latin, teman-teman harus tahu, dalam terjemahannya itu artinya seperti ini nih. Algoritmi de numero indorum. Nah, dalam bahasa Indonesia itu algoritmi pada bilangan orang India. Artinya, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi menulis tentang bilangan orang India. Nah, seperti itu. Algoritmi sendiri adalah latinisasi atau penerjemahan dari kata Al-Khawarizmi. Karena orang Latin mungkin agak susah ya menyebutkan Al-Khawarizmi, jadi diubah menjadi algoritmi. Nah, seperti itulah ya. Seperti yang udah kita bahas tadi, kemudian algoritmi ini berubah dalam bahasa Inggris menjadi algorithm, dan di bahasa Indonesia akan menjadi algoritma. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya ya, kenapa kok Al-Khawarizmi yang dipilih gitu ya? Nah, kenapa? Karena memang tulisannya itu ya. Jadi tulisan atau risalah yang berjudul Algoritmi de Numero Indorum ini dipakai banyak sekali, dibaca banyak sekali oleh orang. Dan ini menjadi basis atau dasar penerapan sistem angka desimal. Nah, karena itulah nama algoritmi ini dipilih. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya karya dari Al-Khawarizmi ini banyak banget dibaca pada akhir abad pertengahan. Terutama yang judulnya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar Al-Muqabalah. Nah, teman-teman mungkin udah pernah dengar ya. Istilahnya itu dikenal dengan aljabar. Dari kitab inilah kata-kata aljabar itu didapat ya. Jadi ada dua ya. Ada algoritma dan ada aljabar. Jadi makanya Al-Khawarizmi itu terkenal sekali di Eropa di abad pertengahan. Makanya nama beliau ini dipakai untuk kata-kata algoritma dan aljabar. Atau dalam bahasa Inggris itu algebra ya. Nah itu ya penjelasan singkat mengenai asal-usul algoritma. Nah tapi teman-teman itu jangan sampai salah ya.
Jangan sampai salah. Penggunaan algoritma itu sudah digunakan jauh sebelum Muhammad bin Musa al-Khawarizmi itu lahir. Jadi kalau menurut buku A History of Algorithm, bukunya ini yang di sebelah kanan ini ya, terbitan Springer. Nah, konsep algoritma itu telah ada sejak zaman dahulu. Nah, bahkan yang pertama kali digunakan menurut buku ini itu adalah algoritma pembagian digunakan oleh matematikawan dari Sumeria kuno tahun 2500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya, teman-teman ya. Berarti ada sekitar 4500 tahun yang lalu seperti itu. Nah, kemudian ada juga algoritma perhitungan inverse oleh matematikawan Babilonia 1900 tahun sebelum Masehi. Ada juga algoritma matematika dari Mesir kuno pada Rin Papyrus pada tahun 1550 sebelum Masehi. Nah, seperti itu. Nah, ada juga algoritma dalam saringan Eratosthenes untuk menemukan bilangan prima dari Yunani kuno 240 tahun sebelum Masehi. Algoritma persamaan tak tentu oleh Aryabhata dari India kuno pada abad 5 Masehi dan algoritma kriptografi untuk memecahkan kode berdasarkan analisis frekuensi oleh matematikawan Arab Al-Hindi pada abad 9 Masehi. Dan masih banyak lagi. Ini yang Cina aja belum dimasukin ya. Jadi Cina juga sudah mengenal konsep algoritma sejak dahulu kala. Oke, mungkin itu ya. Oke, kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya, algoritma dapat memudahkan hidup kita kalau kita terapin. Dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Oleh karena itu, penting buat teman-teman mengetahui apa itu algoritma dan bagaimana cara menggunakannya untuk memudahkan hidup kita. Nah, oke, mungkin itu aja. Semoga aja teman-teman dapat manfaat dari video ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.